Oke, baik, bertemu lagi dengan saya Ardi Kusnadi. Jika pada tutorial sebelumnya kita telah melihat bagaimana membuat absensi kelas dengan Google Form, kali ini saya akan membuat tutorial kembali. Kita akan membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah soal yang berbasiskan Google Form, sama seperti sebelumnya. Kita klik baru, kemudian lainnya, dan Google Formulir. Namun ada cara lain juga jika Bapak Ibu sudah memiliki soal format yang sebelumnya yang sudah dibuat seperti ini. Bisa saja Bapak Ibu klik kanan, kemudian buat salinan sehingga nanti ada salinan yang dapat kita gunakan format kosong yang telah dibuat. Jadi cukup sekali buat formatnya saja, nanti bisa digunakan berikutnya. Namun kali ini saya akan membuat dari awal formulirnya soal PAS kelas 10. Misalkan di sini saya akan tuliskan soal PAS kelas 10. Deskripsinya mapel matematika wajib misalnya. Matematika wajib. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya menggunakan nama dan wajib diisi sama tutorial sebelumnya ya. Kemudian misalkan kelas di sini pada pertanyaan berikutnya bisa kita gunakan import pertanyaan. Import pertanyaan artinya kita bisa memasukkan pertanyaan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Misalkan pada sebelumnya saya buat di absensi dan saya ingin mengambil untuk bagian kelas dan NISN. Jadi bisa kita import pertanyaan. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan kembali pertanyaan yang sama dan pengaturan yang sama untuk hal yang telah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal kita gunakan saja. Tapi ingat, ini telah kita buat sebelumnya. Tidak akan bisa kita lakukan jika sebelumnya kita tidak pernah membuat form yang sama. Jadi perhatikan bagaimana cara membuat kelas dan NISN pada video tutorial sebelumnya. Selanjutnya untuk soal online. Nah, di sini kita berikan token atau password. Jadi tujuan dari token atau password ini sendiri adalah ketika siswa diberikan link untuk pengerjaan soalnya, mereka hanya bisa sampai pada pratinjau di seperti ini. Nah, mereka tidak akan bisa mengerjakan soal karena mereka belum tahu token atau passwordnya. Jadi token atau passwordnya ini akan kita bagikan kepada seluruh siswa ketika hari ulangannya tiba. Jadi linknya bisa kita bagikan 1 minggu sebelumnya, namun untuk tokennya jangan dibagikan 1 minggu sebelumnya, tapi pada saat ulangan atau jadwal telah sampai. Jadi sampai jadwalnya baru kita bagikan token atau password. Bagaimana membuat token atau password? Nah, token atau password kita buat dengan jawaban singkat, namun harus berisi teks dan berisi. Nah, jadi di sini token atau password sama seperti NISN dan kelas. Nah, kelas tadi kita pakai validasi centang. Kalau NISN menggunakan panjang, karakternya minimum 10. Tapi kalau untuk token kita pakai teks atau berisi. Teks yang berisi MTK 10. Nah, jadi tokennya ini adalah MTK 10 dengan teks kesalahan. Jika mereka salah memasukkan MTK 10, maka diberi kalimat maaf, token atau password salah. Jadi mereka akan dapat peringatan ini ketika mereka memasukkan token yang salah. Kemudian jangan lupa wajib diisi. Ini harus wajib diisi. Jadi token ini akan berfungsi jika kita mengklik wajib diisi. Kalau tidak, mereka tetap akan bisa ke soal berikutnya. Jadi untuk yang saya gunakan ada nama, kelas, dan NISN. NISN ini bisa kita buang saja jika tidak diperlukan.
Jadi saya menghapusnya dengan cara ini. Dan ini untuk menyalin atau menduplikatkan yang sudah kita buat. Nanti akan saya lihatkan bagaimana fungsi duplikat ini sendiri. Kemudian yang ini NISN saya hapus saja karena tidak saya gunakan. Jadi yang saya perlukan adalah nama, kelas, dan token atau password. Jadi sampai di sini ini kita pisahkan ke bagian satu dulu. Kemudian kita tambahkan bagian. Jadi tambahkan bagian ini tujuannya ketika mereka mengisi, ini saya lihatkan saja dulu, ketika mereka hanya mengisi nama aku, kemudian pilih kelas belas nilai, seperti tadi tidak bisa memilih dua kelas. Tokennya MTK 1. Maaf, token atau password salah karena tadi token atau passwordnya adalah MTK 10. Jadi akan ada peringatan seperti ini. Mereka sudah punya link soal ini tidak masalah, tapi mereka tidak akan bisa lanjut ke soalnya karena token masih salah. Ketika mereka klik berikutnya, bisa diklik jika tokennya benar. Nah, jadi seperti ini. Saya tutup kembali, itu kira-kira tinjaunya. Selanjutnya kita akan membuat soal. Soal yang pertama adalah pilihan ganda. Bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di Google Form? Yang pertama akan saya tunjukkan adalah dengan menulis biasa. Menulis biasa. Misalkan di sini pilih deskripsinya, silakan ditulis, pilihlah jawaban yang menurut Anda benar. Nah, soal nomor 1 ini misalkan saya kasih yang sederhana saja. Ini contoh 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan, nah, bentuknya pilihan ganda, maka opsi yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk pilihan ini, setelah kita berhasil membuat satu soal seperti ini, jangan lupa karena ini soal pilihan ganda dan bentuk soalnya masih berbentuk formulir biasa, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur supaya soal ini menjadi sebuah bentuk kuis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengklik tanda setting di sini, setting, kemudian kumpulkan alamat email. Tujuannya ketika mereka mengisi soal ini mereka harus masuk. Nah, agar mudah ini tidak saya centang. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini mereka hanya bisa mengerjakan 1 kali, dan ketika ini dicentang maka mereka harus masuk ke Google masing-masing. Jadi mereka harus punya akun Gmail. Edit setelah mengirimkan. Ini setelah mereka mengirimkan masih bisa mengedit. Sama ini lihat dalam ringkasan. Lewat saja presentasi. Nah, di sini karena ada soal, di sini saya acak urutan pertanyaan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan tidak perlu diberi nomor dan pilihan juga tidak diberi ABCD karena nanti akan diacak oleh Google Form-nya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini setelah mereka selesai memberi tanggapan, apakah akan bisa memberi tanggapan lagi? Jika ini tidak dicentang maka tidak ada link. Jika dicentang maka akan ada link, nanti mereka bisa mengisi kembali soal yang sama untuk kedua kalinya. Nah, di sini tidak saya centang karena saya menganggap mereka masuknya cukup 1 kali. Di sini berikan tanggapan ketika mereka setelah selesai mengerjakan tugas. Selamat, Anda telah selesai mengerjakan soalnya. Atau ulangan. Selamat, Anda telah selesai mengerjakan ulangan. Kemudian kuis. Nah, ini harus kita setting menjadi kuis. Apakah nilainya dirilis setelah setiap pengiriman? Jadi dirilis saja. Kemudian pertanyaan tak terjawab, apakah mereka dapat melihat? Tidak saya lihatkan. Jawaban yang benar, apakah dapat mereka lihat? Ini tergantung Bapak Ibu ingin mengatur apakah ketika siswa sudah selesai menjawab, mereka bisa melihat pertanyaan yang tidak mereka jawab, pertanyaan yang mereka jawab dengan benar, atau poinnya mereka lihatkan atau tidak.
Ini tergantung kepada pengaturan Bapak Ibu mau dilihatkan atau tidak. Kemudian simpan. Nah, ketika berbentuk menjadi kuis, maka akan kelihatan perbedaan, yaitu di sini ada kunci jawaban. Kunci jawaban dari pertanyaan ini adalah 2. 1 tambah 1 kali 1 itu 2, dan berikan poin. Jadi misalkan ada 10 soal, berarti dikasih 10 poin. Nah, ini saya contohkan saja, saya beri di sini 5 poin. Berarti untuk satu soal ini terdapat poin total sebesar 5. Setelah selesai, diklik selesai. Sama seperti pengaturan tadi. Kemudian, apakah pertanyaan ini wajib dijawab oleh siswa? Nah, silakan di sini wajib diisi atau tidak. Jika wajib diisi, silakan klik saja wajib. Jika tidak, maka biarkan saja seperti ini. Artinya ketika mereka sudah kehabisan waktu, pertanyaan ini masih belum terlewat, berarti mereka bisa mengirim jawaban. Tapi kalau tidak diklik wajib diisi diklik, maka ini wajib mereka jawab. Mereka tidak akan bisa mengirim jawaban mereka sebelum menjawab pertanyaan ini. Itu bedanya. Kemudian diklik saja acak urutan opsi. Nah, nanti akan kelihatan ketika pertanyaan ini diberikan. Ketika urutan kita buat 1, 2, 3, 4, 5 dan kuncinya 2, nanti pertanyaan ke mereka di sini kita buat acak urutan opsi. Jadi tidak perlu diberi A, B, C, D, E, karena nanti ketika diacak ini akan tidak berurutan. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan menuliskan soal. Kemudian saya buatkan soal berikutnya. Bagaimana jika ingin mengcopy soal yang sudah ada sebelumnya? Nah, di sini akan saya lihatkan bagaimana kita mengcopy soal yang telah tersedia. Saya cari dulu soalnya. Saya berikan contoh satu soal. Agak menunggu lama, mohon maaf. Ya, ini contoh soal. Misalkan soalnya di copy saja, di copy, Ctrl C atau klik kanan, copy, bisa Ctrl C, kemudian buka lagi Chrome-nya dan langsung dipaste saja. Nah, satunya dibuang. Kemudian nah, yang jawaban ini tinggal di copy semua, di blok, kemudian copy, kemudian pastekan langsung di opsi 1. Maka otomatis akan menjadi 4 jawaban langsung. Nah, ini akan otomatis, tidak perlu kita. Kemudian saya buang ABCDE nya. Karena saya membuat soal kelas 10, maka saya perlu 5 opsi. Misalkan di sini saya ganti 2. Dan jawabannya di sini bukan 5 dan 7 ya, sebenarnya 1/5 dan 1/4. Jadi jawabannya kita beri seperti tadi, kunci jawaban yaitu B lagi, beri poin jangan lupa 5, kemudian selesai dan acak urutan opsi. Nah, itu soal jika soalnya langsung di kopas dari Word. Kemudian soal berikutnya, bagaimana jika soal yang akan kita masukkan berbentuk gambar? Maka harus kita klik gambar untuk soal ada di sini. Klik, kemudian pilih kamera jika ingin mengaktifkan kamera. Cari Google atau foto drive, Google Drive juga bisa, foto Google. Kemudian yang akan saya lakukan adalah mengunggah. Mengunggah artinya yang berada di dalam laptop. Saya akan mencoba mengunggah sebuah foto soal. Misalkan soalnya seperti ini.
Nah, jadi pertanyaannya silakan dituliskan. Tentukan persamaan fungsi trigonometri berikut. Nah, tinggal tinggal ditulis saja pertanyaannya. Kemudian jika ingin mengganti gambar ini, silahkan diklik di sini, klik dulu gambarnya. Nanti akan ada titik 3, kemudian hapus jika ingin menghapus gambar, ubah jika ingin mengubah gambar, tambahkan teks jika ingin menambahkan teks dari gambarnya. Ini jika pertanyaan memiliki gambar. Jika ingin memasukkan gambarnya di opsi, seperti opsinya matematika itu ada equation, maka klik sebelumnya Bapak Ibu harus siapkan dulu. Misalkan bentuk yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik di sini snipping tool, new, dan klik bagian mana yang ingin dijadikan gambar. Misalkan di sini saya ingin klik, saya jadikan ini ya, saya simpan, kemudian simpan di sini soal 3. Nah, buka kembali drive-nya. Kita cari di mana tadi kita menyimpan gambar yang barusan kita crop. Soal 3. Nah, ingat ketika menyimpannya harus tahu posisinya di mana. Nah, maka pilihan gandanya akan ada seperti ini, dan saya coba saja B, C, D, dan akan kita preview bagaimana cara hasilnya. Anggap saja ini jawabannya B dan kasih poin 5. Oke, dan selesai. Klik lagi, acak urutan opsi. Baik, kita lihat bagaimana tampilannya untuk soal-soal tadi. Coba tokennya MTK 10, dan saya coba kelas Fulasmia. Ini tampilan soal untuk siswa. Nah, persamaan fungsi trigonometri. Jadi tampilannya akan seperti ini ketika siswa mengerjakan, dan soalnya seperti ini. Jika mereka ingin menjawab A, klik A saja. B, C, D. Persamaan kuadrat yang ini silahkan dipilih. Nah, seperti itu, dan mereka bisa mengirim jika selesai. Maka tampilannya seperti ini. Lihat skor, karena tadi kita tampilkan skor, dan mereka dapat nilai 0 karena ketiganya salah. Cukup sekian tutorial kita pada kali ini. Nantikan tutorial berikutnya bagaimana memberi waktu pada soal yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.